Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang telekomunikasi dan jejaring elektronik. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Ziki Jamianto Sandra dan rekan saya Muhammad Fatir Caniago. Baiklah, untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Muhammad Fatir Caniago, yaitu tentang telekomunikasi dan jejaring dalam bisnis. Kepada Fatir, dipersilahkan. Terima kasih Ziki. Materi pertama kita akan membahas mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun yang terdapat berupa suara, data, teks, gambar, audio, dan video yang melalui jaringan berbagai komputer. Dan pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer yang tersambung pada internet yang mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan, tergantung server yang bekerja dengan baik atau kapasitas yang ada pada routernya. Sehingga orang-orang yang lebih memilih telekomunikasi dan jaringan untuk memaksimalkan uh, dalam pekerjaannya, tidak menggantungkan orang lain untuk mendapatkan informasi yang penting dan benar atau akurat. Tidak hanya di perusahaan yang membutuhkan telekomunikasi, jaringan, di luar perusahaan kita juga membutuhkan informasi-informasi yang akurat. Di dalam jaringan komputer mempunyai berbagai macam jenisnya, yaitu yang pertama adalah LAN, Local Area Networking. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Networking. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Networking. Dan yang keempat adalah topologi jaringan atau berbagai macam, yaitu seperti star, bus, ring, and tree. Selanjutnya adalah komunikasi dan jaringan dalam bisnis meliputi. Yang pertama adalah mengatasi halangan bisnis, yaitu memperoleh informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi yang jauh. Yang kedua adalah mengatasi halangan waktu, yaitu menyediakan informasi ke lokasi yang jauh dengan cepat. Yang ketiga adalah mengatasi halangan biaya, yaitu mengurangi biaya dari sarana komunikasi tradisional. Dalam komunikasi atau suatu perusahaan pasti membutuhkan internet untuk mengupdate informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, atau untuk mempermudah mendapatkan informasi. Pengertian internet sendiri adalah berasal dari kata interworking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Tanpa adanya jaringan perusahaan, akan kesulitan untuk mengontrol di mana yang berjalan dengan sempurna, yang tanpa adanya kendala-kendala yang sulit dipahami oleh semua orang yang dapat di perusahaan tersebut. Dalam sistem telekomunikasi terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, perangkat software dan hardware pada komputer. Yang kedua adalah media komunikasi dan aplikasi komunikasi. Yang ketiga adalah jaringan komunikasi. Yang keempat adalah menyediakan komunikasi data. Dan yang kelima adalah komunikasi protokol komunikasi. Next, materi selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Dari hubungan antar individu yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. Saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain disebut sebagai jaringan. Jaringan dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah kelompok kecil yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dan akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Yang kedua adalah jaringan komunikasi ini biasanya dilihat sebagai struktur yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi. Selanjutnya adalah cara-cara jaringan bekerja sama dalam satu organisasi. Yang pertama, mengatur arus informasi. Yang kedua adalah menyatukan orang-orang dengan minat yang sama. Yang ketiga adalah membentuk penafsiran yang sama. Yang keempat adalah meningkatkan pengaruh sosial. Dan yang kelima adalah memungkinkan adanya pertukaran sumber daya. Mungkin hanya sekian. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Ziki. Kepada Ziki, silakan.
Baik, terima kasih kepada Fatir. Selanjutnya materi tentang internet, extranet, dan intranet. Baiklah, ya itu saya akan jelaskan sendiri. Internet yaitu merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau triple W, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, ataupun hal lainnya. Selanjutnya itu intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital, perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Selanjutnya extranet, di mana extranet ini adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibandingkan intranet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi, orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya, untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya, yaitu tentang revolusi wireless. Revolusi wireless ini merupakan nirkabel ada transfer informasi oleh sinyal tanpa menggunakan kabel. Umumnya, telekomunikasi nirkabel menggunakan sarana gelombang elektromagnetik atau gelombang suara untuk mentransfer informasi tanpa menggunakan kabel. Contoh telekomunikasi nirkabel yaitu telepon genggam atau smartphone, Wi-Fi, PDA atau personal data asisten, GPS, dan masih banyak lainnya. Perkembangan teknologi nirkabel terjadi sangatlah pesat, di mana perkembangan terus terjadi dengan tujuan memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan berbagai aktivitas baik mobile ataupun dalam ruangan. Perkembangan teknologi nirkabel dari zaman ke zaman yaitu seperti teknologi generasi pertama atau 1G, teknologi generasi kedua 2G, teknologi generasi ketiga yaitu kedua 2,5G, teknologi generasi ketiga yaitu 3G, teknologi generasi keempat yaitu 4G, dan teknologi generasi kelima yaitu 5G. Baiklah, teknologi generasi pertama ini atau IG, 1G, pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an dengan memiliki ciri dari teknologi generasi ke-1 yaitu kecepatan terbatas hanya 2 sampai 2,4 kb per second hanya untuk telepon berbasis suara dalam satu negara menggunakan sinyal analog, telepon nirkabel yang digunakan ukurannya besar dan berat, daya listrik yang digunakan besar, dan kapasitas menyimpan data masih kecil dan terbatas. Selanjutnya teknologi generasi kedua yaitu 2G. Kita mengenal teknologi generasi kedua ini dengan istilah DAMPS atau GSM atau GPRS dan CDM1. Teknologi 2G ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan terbatas hanya sampai 64 kb per second, merupakan standar pertama untuk teknologi telepon kabel digital. Kapasitas dan jangkauan layanan diperluas, atau pengguna dapat mengirimkan SMS, MMS, dan pesan bergambar. Telepon nirkabel yang digunakan lebih ringan dibandingkan dengan generasi 1G, menggunakan transistor pada bagian sirkuitnya untuk memperkuat sinyal. Yang ketiga itu teknologi generasi ke-2,5 atau 2,5G. Pada teknologi 2,5G ini, pengguna layanan telepon nirkabel sudah dapat melakukan hal-hal seperti mengirim dan menerima surel, menjelajah internet atau browsing, kecepatan internet hingga 144 kb per second. Selanjutnya yaitu teknologi generasi ketiga atau 3G. Telepon nirkabel yang dipergunakan pada generasi ketiga ini dikenal dengan istilah smartphone. Karakteristik teknologi 3G adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengirim dan menerima surel dengan ukuran yang lebih besar, dapat melakukan streaming video maupun musik, dapat memainkan permainan 3D atau 3 dimensi, kecepatan internet hingga 2 mega MB per second. Selanjutnya sistem operasi diciptakan, penggunaan keyboard dan monitor, teknologi yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Selanjutnya teknologi generasi keempat atau 4G. Nama resmi dari teknologi 4G ini yaitu menurut IEEE yaitu Institute of Electric and Electronics Engineers adalah 3G and beyond. Teknologi 4G juga dikenal dengan istilah mobile broadband atau everywhere karena memungkinkan pengguna untuk menikmati akses internet dengan kecepatan tinggi di mana saja. Ciri-ciri dari teknologi 4G ada sebagai seperti perkembangannya merambah ke dalam dunia komputer atau mikro, mulai menggunakan LSI atau large scale integration.
Selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi generasi kelima atau 5G. Ciri-ciri teknologi generasi kelima ini yaitu penggunaan keyboard mulai digantikan oleh touchscreen dan yang terakhir penggunaan daya listrik lebih hemat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, jika ada salah penyampaian saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.